Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aida Maya Handayani dari Rombel K3 dengan NPM 2501030094. Di sini saya akan mengerjakan tugas PJPL mata kuliah aplikasi komputer. Oke, kita akan mulai dari nomor pertama. Berdasarkan dataset yang tersedia, hitunglah jumlah karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi, tetapi juga memiliki tingkat stres yang sangat tinggi. Oke teman-teman, di sini saya akan menggunakan rumus count karena ada beberapa data. Oke, kita akan mencari departemen. Titik koma dan kita klik yang legal. Oke, setelah itu kita lanjut tingkat kepuasan karyawan. Karena kita akan mencari tingkat tertinggi, di sini kita akan klik nomor 5. Setelah itu kita akan mencari tingkat stres yang tinggi. Di sini kita akan mencari angka 1 atau kebalikannya. Kita akan mencari secara manual. Oke, ini sudah ada angka 1, tutup kurung, dan enter. Oke teman-teman, jadi di sini ada 25 karyawan yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang sangat tinggi, tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Oke, kita akan lanjut ke soal yang kedua, yaitu gunakan variabel marital status untuk menganalisis rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan. Tentukan kategori dengan rata-rata pengalaman tertinggi dan kategori dengan rata-rata terendah. Oke, kita akan menggunakan cara yang simple ya teman-teman, yaitu dengan blok semua tabel. Kita masuk menu insert, kita masukkan tabel dan kita pilih pivot tabel. Nah, di sini kita ganti dulu dan kita pilih di mana kita akan mengerjakan tabel tersebut. Oke, kita klik, kita oke. Setelah itu kita pilih marital status dan juga experience. Oke. Karena di sini kita akan mencari rata-rata, jadi kita ganti dulu teman-teman. Jadi average. Oke. Nah, di sini kita sudah bisa melihat rata-rata tertinggi dan juga rata-rata terendah. Setelah itu kita akan lanjut ke soal ketiga, yaitu yang pertama kita akan menganalisis berdasarkan variabel job level untuk menentukan rata-rata work-life balance dan juga physical activity hours. Jadi kita akan menggunakan cara yang sama, yaitu blok semua tabel, kita masuk menu insert, kita pilih pivot tabel, dan juga kita ganti, kita tentukan di mana letak kita akan mengerjakan. Oke, kita di bawah sini saja. Setelah itu klik OK. Nah, di sini kita akan menentukan, kita akan memasukkan 3 data, yaitu yang pertama job level, dan yang kedua kita WLB, dan yang ketiga adalah physical activity hours. Karena mencari rata-rata, maka kita ganti keduanya menjadi average. Oke, dan yang bawah juga kita ganti. Oke, nah di sini sudah kelihatan bahwa pada data work-life balance rata-rata tertinggi ada di mid, dan pada data physical activity hours tertingginya ada di late. Oke, kita akan lanjut ke soal keempat.
Buatlah sebuah grafik batang bertumpuk yang menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen dengan setiap batang dibagi berdasarkan 5 kategori job level. Pastikan grafik dilengkapi dengan judul, label sumbu, dan legenda yang jelas. Oke, di sini kita masih menggunakan cara yang sama, yaitu lock semua tabel. Setelah itu kita masuk ke menu insert, kita pilih pivot tabel. Nah, di sini kita ganti dulu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita pilih di mana akan meletakkan jawaban. Setelah itu kita pilih OK. Nah, pertama kita akan memasukkan employee ID dan juga job level kita masukkan ke dalam kolom. Dan yang terakhir adalah departemen. Kita masukkan ke accounts. Nah, ini sebelum kita lanjut, kita ganti dulu menjadi count. Oke. Kita hapus dulu blank karena tidak diperlukan ya teman-teman. Oke. Nah, sudah jadi, maka kita ganti menjadi sebuah grafik. Kita akan menggunakan grafik bertumpuk. Nah, di sini kita bisa tambahkan titel dan juga angka. Kita ganti judul menjadi jumlah karyawan berdasarkan Nah, dari grafik batang tersebut kita dapat melihat angka-angka di mana karyawan IT adalah karyawan yang terbanyak. Nah, itu mungkin dapat disebabkan karena perusahaan memerlukan karyawan yang banyak IT untuk kemajuan perkembangan teknologi, dan untuk HR merupakan karyawan terendah atau paling sedikit. Ada kemungkinan HR menjadi posisi HR memiliki karyawan yang paling sedikit karena posisi ini biasanya adalah posisi yang menyeleksi karyawan-karyawan yang akan masuk ke perusahaan, sehingga tidak diperlukan banyak karyawan yang berposisi menjadi HR. Dan di sini kita bisa melihat bahwa senior merupakan job level senior merupakan yang terbanyak daripada job level yang lainnya. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke soal nomor 5. Seorang analis data ingin memahami lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Lakukan 2 analisis berikut menggunakan data analisis template di Microsoft Excel. Kemudian tampilkan output hasil pengujian dan interpretasikan hasilnya. Oke, kita akan membuat jawaban untuk pengujian. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan yang tidak memiliki lembur? Oke, di sini kita akan menggunakan data false true. Di sini kita ubah dulu. Kita kategorikan false merupakan karyawan yang tidak lembur. Oke. Kita salin tingkat kepuasannya. Kita ganti menjadi tidak lembur. Setelah itu kita ganti menjadi true. Nah, ini bisa kita kategorikan menjadi karyawan yang lembur. Oke, kita lakukan cara yang tadi. Kita salin.
Oke, setelah data kita salin, kita masuk menu data. Kita gunakan data analisis. Kita gunakan sample assumption unique variance. Oke. Setelah itu kita masukkan data yang tidak lembur dan data lembur. Setelah itu kita klik label output rank. Nah, di sini kita pilih mau meletakkan jawaban di mana, teman-teman. Kita klik OK. Dan nah, ini dia. Di sini kita bisa ganti angkanya menjadi karena di sini data yang muncul adalah 0,00, maka data tersebut terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, rata-rata tidak lembur lebih tinggi daripada lembur. Itu bisa diartikan bahwa karyawan yang tidak lembur memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi daripada tingkat kepuasan orang yang lembur. Karyawan yang lembur. Seperti itu, teman-teman. Kita akan lanjut ke data yang kedua, yaitu melakukan pengujian apakah terdapat hubungan antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Oke, kita akan mengambil data, tapi sebelum mengambil data, kita kembalikan ini ke semula. Setelah itu kita akan mencari data workflow. Oke, kita salin teman-teman. Setelah itu kita salin tingkat kepuasan, satisfaction. Nah, setelah itu kita masuk ke menu data, kita gunakan data analisis, namun kita sekarang menggunakan correlation. Oke, kita pilih dulu teman-teman. Kita langsung blok 2 data ini aja supaya lebih cepat. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah itu kita klik label in the first row, output rank, kita pilih. Kita akan letakkan datanya di sini ya teman-teman. Kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul teman-teman. Bisa dari data yang kita lihat bisa disimpulkan bahwa hubungan antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan adalah lemah. Sekian jawaban PJPL mata kuliah Aptikom yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya minta maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.